warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat ya, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, anak ibu silakan dipimpin doanya. Intan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah anak-anak ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya anak ibu silakan berdiri. Terima kasih ya. Nah anak-anak ibu, hari ini silakan duduk kembali. Nah anak-anak ibu, hari ini siapa yang tidak hadir? Rora. Kenapa Rora anak saya? Sakit ya. Kita doakan ya, semoga anak ibu Rora cepat sembuh dan bisa bersekolah kembali. Nah anak-anak, siapa yang masih ingat dengan pembelajaran kemarin?
Kemarin kita belajar apa, Nak? Tentang pengamalan sila Pancasila. Coba sebutkan apa contohnya pengamalan sila Pancasila, baik sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat maupun sila yang kelima. Coba anak ibu sebutkan. Menghormati teman saat beribadah. Menghormati teman saat beribadah. Pengamalan sila keberapa itu? Ke-1. Nah, coba siapa lagi? Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Betul, bagus ya. Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Pengamalan sila keberapa? Kedua. Ada lagi pengamalan sila ketiga, siapa yang bisa? Bangga saat menggunakan batik. Bangga saat mengenakan batik, berarti cinta produk dalam negeri. Bagus ya, terima kasih Farhat. Ada lagi? Iya, Rahman. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Bagus. Tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Ada lagi? Iya. Coba siapa nih? Menghormati karya orang lain. Bagus, menghormati karya orang lain. Pengamalan sila keberapa sayang? Kelima. Ada lagi? Ya. Berarti anak ibu masih ingat pembelajaran yang kemarin. Terima kasih ya. Nah, anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai hari ini yaitu setelah mengamati gambar, anak ibu dapat mengidentifikasi cara pelestarian tumbuhan. Yang kedua, setelah mengamati video tentang cara pembuatan poster, nanti anak ibu dapat membuat poster tentang pelestarian tumbuhan. Setelah membaca teks dan menyimak video, nanti anak ibu bisa menemukan ide pokok dan membuat kesimpulan dengan baik. Yang keempat, setelah menemukan ide pokok dari teks, anak ibu dapat membuat penilaian terhadap kesimpulan yang telah dibuat dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, ibu tanya, siapa yang suka makan buah-buahan? Nah, semuanya rata-rata suka makan buah-buahan. Siapa yang suka makan buah pisang? Nah, siapa yang suka makan buah mangga? Nah, dari kedua buah tersebut, kira-kira apakah cara perkembangbiakannya sama? Oh, tidak. Nah, kita lihat ya, anak ibu, coba lihat. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Ya, yang pertama perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan antara sel kelamin
dan sel kelamin betina. Nah, apa contohnya? Nah, di sini lihat ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada umumnya terjadi pada tumbuhan berbiji. Antara lain adalah tumbuhan mangga. Mangga berkembang biak dengan biji. Ya. Kemudian ada lagi ya, selain perkembangbiakan secara generatif, yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Contohnya seperti buah pisang kesukaan kami tadi ya. Ya, pisang berkembang biak dengan tunas batang. Kemudian di situ ada lagi apa lagi? Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Kemudian ada gambar apa lagi di situ? Kunyit berkembang biak dengan akar tinggal. Kemudian ubi kayu berkembang biak dengan umbi batang. Terus ada wortel berkembang biak dengan umbi akar. Ya. Nah, lanjut ya. Kemudian ini apa? Tumbuhan apa itu? Rumput teki berkembang biak dengan geragi. Kemudian ada lagi, iya, ada yang punya bunga cocor bebek di rumah? Iya, biasanya banyak ya, di sekolah kita juga banyak. Itu berkembang biak dengan tunas adventif ya. Kemudian ada tumbuhan paku berkembang biak dengan sekolah. Nah, anak-anak ibu, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, sekarang perkembangbiakan vegetatif itu ada yang buatan. Contoh ya, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan seperti pohon mangga itu dengan cara mencangkok, kemudian dengan cara setek batang. Apa contoh tumbuhannya? Ubi kayu dengan cara menyambung. Iya, contohnya adalah jambu. Ya. Nah, anak-anak, nanti anak-anak tugasnya adalah mengerjakan LKPD 1 sesuai dengan petunjuk dengan memperhatikan tumbuhan di bawah ini. Ada gambar apa di situ? Ubi kayu. Berarti nama tumbuhannya nanti ya kami sini pada tabel tadi sudah ada ya, di LKPD yang sudah ada tabelnya. Nama tumbuhannya ubi kayu, berkembang biak dengan apa? Dengan cara bagaimana ya? Kemudian suket rumput teki. Terus gambar apa lagi itu? Mangga. Terus gambar apa lagi? Kunyit. Terus gambar apa lagi? Iya, bunga sepatu. Nah, ibu perhatikan gambar itu, kemudian nanti tugasnya adalah mengerjakan ya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD ya. Lanjut. Nah, anak-anak ibu ya, nanti tugasnya juga kita akan membuat poster tentang pelestarian tumbuhan. Nah, ini adalah
contoh poster tentang tumbuhan ya. Nah, bagaimana cara membuat poster? Caranya silahkan anak ibu simak video berikut ini. Nah, bagaimana anak ibu setelah menyaksikan video yang ibu tayangkan tadi? Sudah paham bagaimana cara membuat poster? Sudah. Terima kasih. Nah, sekarang coba anak ibu lihat teks yang ada di layar. Ada nampak? Nah, silakan anak-anak ibu baca dalam hati. Ibu kasih waktu 2 menit untuk membacanya. Sudah? Nah, setelah anak ibu baca, ya, nanti tugasnya adalah tulis ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian tulis kesimpulan paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Ya, setelah itu gabungkan kesimpulan tersebut menjadi sebuah paragraf. Kemudian berilah penilaian berupa komentar terhadap kesimpulan yang telah anak ibu buat. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik, mari kita saksikan video yang ada di layar.
bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Yuk kita belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kesimpulan atau sebuah simpulan dari suatu bacaan. Yuk kita simak pembahasannya. Kesimpulan adalah hal paling inti dari suatu wacana, di mana keberadaannya merujuk pada pelajaran atau pesan yang ingin disampaikan melalui penjabaran-penjabaran secara terperinci. Nah, kesimpulan itu tidak terdapat pada bacaan saja, melainkan di semua hal atau media, misalnya cerita, film, video, penelitian, dan sebagainya. Apa itu kesimpulan paragraf? Jadi, kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Untuk menarik kesimpulan paragraf, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Hal ini karena kesimpulan merupakan jawaban dari gagasan pokok sebuah paragraf. Berikut merupakan cara untuk membuat kesimpulan dari sebuah teks atau bacaan. Cara yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Membaca teks asli beberapa kali adalah untuk mengetahui kesan umum dan maksud dari pengarang atau penulis. Kemudian, langkah berikutnya adalah menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Gagasan utama adalah pikiran utama. Berikut merupakan ciri-ciri kalimat kesimpulan. Yang pertama, bisa terletak di mana saja pada sebuah bacaan. Berikut beberapa contoh bagaimana cara menarik kesimpulan dari suatu bacaan atau sebuah paragraf. Yuk kita baca kembali bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Nah, berikut merupakan contoh cara menarik kesimpulan dari bacaan paragraf 1. Bacaan dibaca secara keseluruhan, kemudian dicari kalimat utamanya, kemudian dicari ide pokok dari paragraf tersebut. Ayo berlatih. Silakan baca kembali bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak, paragraf 3, 4, dan 5. Kemudian buatlah kesimpulan dari masing-masing paragraf tersebut. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah menyaksikan video tadi, apakah anak-anak sudah paham bagaimana cara membuat kesimpulan yang baik? Sudah. Nah, kalau sudah, anak-anak ibu akan ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Nah, sekarang coba silahkan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan dibentuk. Nah, anak-anak ibu coba diskusikan ya bersama teman kelompokmu ya tugas yang ada di LKPD. Jangan lupa ya baca terlebih dahulu petunjuk pengerjaannya. Silakan anak ibu.
Udah siap anak-anak ibu semuanya? Udah, bagus ya. Nah, anak-anak ibu, kalau sudah siap silakan presentasikan hasil diskusimu ya. Siapa anak ibu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Ya, coba kelompok 2 dulu. Presentasikan LKPD 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubi kayu berkembang biak dengan ubi batang. Rumput toki berkembang biak dengan geragi atau setoran. Bunga kembang sepatu berkembang biak dengan stem, pencampokan dan penempelan. Kunyit berkembang biak dengan angka 3. Dan mangga berkembang biak dengan menanam biji mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompoknya Henny. Bagus ya, ya. Hasil diskusinya sangat bagus ya. Kemudian ada lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, coba si Ica. Presentasikan soal kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Paragraf 1. Ide pokok manusia dan hewan memerlukan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan makanan. Ide pokok paragraf 2. Manusia dan hewan juga memerlukan makanan yang cukup mengandung protein untuk pertumbuhannya. Kesimpulannya, manusia dan hewan memerlukan protein. Paragraf 3. Ide pokoknya, manusia membutuhkan jenis makanan yang mengandung vitamin. Kesimpulannya, manusia membutuhkan vitamin. Gabungan dari kesimpulan paragraf 1 sampai 3. Manusia dan hewan membutuhkan makanan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan protein untuk pertumbuhannya. Selain itu, manusia juga membutuhkan vitamin untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuhnya. Penilaian saya adalah kesimpulan yang ditulis sudah cukup bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada anak-anak ibu ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Semuanya sudah bagus dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 ya. Hasil diskusinya sudah sangat bagus. Artinya anak ibu sudah paham pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak ibu kalian tadi sudah membuat poster. Nah, coba masing-masing kelompok coba bawa ke depan kelas ya. Ya, perwakilan dari masing-masing kelompok silakan berdiri di sini. Ibu akan melihat posternya. Ya ini silakan. Coba perlihatkan kepada ya. Ibu ya. Coba. Nah, anak-anak ibu ini adalah poster dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3. Coba sampaikan apa isi posternya? Bisa?
tanam pohon di bumi untuk masa depan kami. Ya, bagus ya. Lanjut. Ayo tanam pohon. Bumi rumah kita, bumi sumber kehidupan semua. Ya, bagus, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih ya. Silakan anak ibu duduk kembali. Nah, anak-anak ibu semuanya, ya. Sampai di sini ya. Sekarang kita akan melakukan evaluasi. Ibu bagikan ya. Sudah dapat masing-masing kalian? Nah, coba anak ibu kerjakan ya. Sebelum mengerjakan evaluasinya, ya, tolong dibaca petunjuk pengerjaannya. Udah siap? Ya, kalau udah siap silakan kertasnya ditaruh di pinggir meja nanti ibu ya. Mengambilnya ya. Nah, anak-anak ibu ya. Barusan kalian sudah melaksanakan evaluasinya. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah banyak sekali ya belajarnya ya. Belajar apa saja hari ini? Belajar tentang apa saja? Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi yang pertama, yang kedua, iya bagus. Terus apa lagi? Belajar tentang membuat kesimpulan. Terus menemukan ide pokok pada setiap paragraf ya. Nah, anak-anak ibu ya, itulah tadi pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ibu ingatkan ya, tolong selalu menjaga atau mematuhi protokol kesehatan dengan cara bagaimana? Dengan cara memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, anak-anak ibu, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Tolong dibaca-baca kembali ya nak ya. Nah, tolong dibaca kembali di rumah ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum pulang marilah kita berdoa. Nah, anak ibu silakan dipimpin doanya ya. Setelah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa